Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini Rawit berada di SMKN 12 Surabaya. Nah, kita akan bergabung dengan mereka paguyuban Ludruk Remaja Mars Dilaras. Mereka akan menggelar latihan karena besok hari Jumat akan pentas di Balai Budaya Surabaya. Kita akan interaktif dengan pembinanya yaitu Bapak Artoto, SPD. Yuk, kita gabung yuk. Oke, bersama saya sudah ada Bapak Hartarto. Beliau adalah pimpinan dari Ludruk Remaja Mars Dilaras. Siap, Hartarto? Siap ya? Siap. Makin ganteng makin hari. Tadi saya lihat, Pak Hartarto, jenengan sangat detail mengarahkan rekan-rekan untuk berlatih dalam Ludruk ini ya. Memang harus seperti itu, Pak ya, untuk latihan itu. Sudah proses latihan. Iya, bagi saya penampilan itu harus perfect. Makanya perfect, ya? harus perfect. Kalau setiap penampilan tidak bisa menampilkan sesuatu yang perfect, kasihan yang nonton. Gitu ya, Pak? Karena dia juga butuh waktu, ya menyempatkan waktunya untuk nonton kita, untuk datang. Oleh karena itu kalau kita penampilan kita tidak perfect, kan kasihan penontonnya. Jadi mereka akhirnya menjadi boring, tidak bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi pertunjukan Ludruk itu. Lalu Pak Hartarto, saya tadi melihat teksnya ini sangat banyak sekali. Ini proses untuk membuat sebuah narasi ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya saya membuat sinopsis dulu. Ya, saya memang membuat sinopsis dan naskah itu dari hasil dari hasil renungan, ya. Renungan. Ya, saya ambil dari kehidupan masyarakat atau dari informasi-informasi teman-teman atau dari media sosial. Tapi sebagian besar naskah-naskah yang tak tulis itu berdasarkan kehidupan yang ada di masyarakat. Sehari-hari ya? Ya, sehari-hari kita ambil kondisi, kita ambil seperti itu. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa kita ambil untuk saya buatkan sebuah naskah. Lalu Pak, ada hal apa yang kesulitan mentransfer antara naskah yang mau Pak Hartarto dengan mentransfer ke anak-anak yang untuk bermain? Ya. Ada nggak kesusahannya, Pak? Ya, memang susahnya apa yang saya inginkan kan itu harus bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Itu butuh waktu, butuh latihan, supaya kemauan naskah yang saya tulis itu bisa sampai kepada anak-anak dan juga sampai kepada penonton. Sampai kepada pemain juga sampai kepada penonton. Makanya saya harus ikut melatih. Saya harus melatih secara detail, baik mimiknya, pergerakannya, blockingnya dan sebagainya. Saya harus ikuti semua itu dan harus saya sutradara ya, saya latih ya. Dengan demikian kalimat per kalimat, intonasi dan sebagainya harus sesuai dengan naskah yang ingin saya inginkan. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan karena pertunjukan itu harus perfect ya. Kalau kepingin dari perfect, semuanya itu harus detail. Ya, semua harus detail, harus latihan. Karena intonasi, pelafalan, blockingnya, semuanya harus detail. Mantap, supaya Pak, bisa menampilkan sebuah pertunjukan yang menarik. Mantap, Pak. Kita kembali ke latihan hari ini, Pak. Ini latihan untuk kapan, Pak? Untuk hari Jumat. Tanggal berapa Jumat itu? Tanggal 26. Besok ini? Tanggal 25. Besok ini ya. Di mana, Pak? Di Balai Budaya. Infocom yang menyelenggarakan. Oh, dari Infocom. Iya, Infocom. Ini apa, Pak? Mengangkat tema apa ini nanti? Saya mengangkat tema tentang anak yang sudah sarjana tapi tidak punya akte kelahiran. Mungkin mereka banyak kasus mahasiswa. Jangan kan mahasiswa, ada guru pun yang mau pensiun itu akte kelahiran tidak punya. Tidak punya akte. Makanya kita angkat ini supaya orang-orang itu mengurus akte kelahiran. Karena akte kelahiran itu penting sekali. Bahkan ada yang mahasiswa itu nggak punya akte kelahiran, tidak punya akte kelahiran. Ini akan kesadarannya kurang orang tua atau meremehkan terhadap pentingnya akte kelahiran bagi anak-anaknya. Ini yang nanti akan diselipkan ke cerita itu supaya mereka yang nonton sadar bahwa akte kelahiran ternyata penting. Oke, mantap. Ini kayaknya mantap. Ini kayaknya saya besok penasaran dan kita akan lanjut besok di venue, di lokasi. Saya akan liput Ludruknya, kayaknya menarik. Iya, Pak. Besok itu mengundang penonton apa enggak, Pak? Rencananya hanya suatu ngajar tidak mengadakan penonton ya? Karena pandemi, Pak? Karena pandemi. Nanti mudah-mudahan pandemi sudah sirna, kita bisa menggelar sebuah karya saya dan saya ingin mengundang masyarakat kampus, anak SMA, mahasiswa supaya mereka tumbuh rasa gandrung kepada Ludruk. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah pertunjukan yang betul-betul menarik. Mantap. Ini Pak Hartarto, saya pernah menyaksikan beliau beserta dengan Mas Dilarasnya ketika pentas dan luar biasa. Penonton itu dari berbagai kalangan usia itu sangat menyambut baik penampilan mereka ini luar biasa. Dan kita akan buktikan besok di Balai Budaya Surabaya. Oke, sampai ketemu besok ya. Terima kasih Pak Hartarto. Oke.
Oke, kita sudah berada di area pelataran Balai Budaya Surabaya. Nah, kita akan menyaksikan pergelaran Ludruk Remaja Mars di Laras. Yang kali ini di hari Jumat tanggal 22 Februari akan mengadakan pergelaran di dalamnya Balai Budaya Surabaya. Oke, kita akan masuk ke dalamnya gedung Balai Budaya. Kali ini Ludruk Mars di Laras istilah ditanggap sama Dinas Kominfo dan mengunggah tema tentang kependudukan Indonesia. Yuk kita masuk ke sana yuk. Konco siji janjian ketemu HRD ke ngelamar kerja yo. Yame ini gak teko-teko. Ini perusahaan pakan ternak PT Joint Feed. Oh, bener. Ini adalah PT Joint Feed, perusahaan pakan ternak terbesar se-Indonesia. Gak salah sih. Bener, Pak. Bener. Kemarin welek-welek, bladus-bladus. Jarene ganteng kok sing dipacari gak ono sing tepak. Lek ngomong jok sembarang, nuduh jok sembarangan. Ngene iki. Gara-gara sampean, aku gak diterima nyambut gawe perkara gak duwe akte kelahiran. Ya apa tanggung jawab sampean sebagai wong tuwa iki? Rungokno anakmu. Rungokno iki anakmu, kon sing lairno. Wah. Yo ngene iki sing tak senengi ra. Isu-isu sayang-sayangan. Kok sendak guru bercengkrama. Anjene suami istri kudu akeh bercengkrama. Gara-gara pandemi saiki tugas RW oleh tugas tambahan. Cek gedene. Iki menungso ta iki? Dudu. Kalau banyu. Wah, sampean iku yo apa sok ngenyek lho. Iki ngono pabrike Pak Budin. Perlu tambangin ta? Wah, sampean ku aneh-aneh ae. Wah. Oh, monggo Pak. Wis tuwek ngono. Penjari, Pak. Njang nggih. Nggih. Jenengan cinta. Kok takok iki Mbak kula. Niki napa niki? Niki Bali RW. Nggih. Nek gadek ten Bali RW niki. Nggih. Nek ana wong ten Bali RW, lha niku jelas Pak RW, sanes satpam. Kula kan takok. Pak RW, Mbak. Jelas, Pak. Itu melalui RT Kalimasada, kawasan lingkungan masyarakat Sadar Admindu. Oh, iki sing aku gak ero. Pripun iki niki? Iki ketepaan aku ono ini RT Kalimasada. Oh, nggih. Nah, sampean gak usah ado-ado nang kae duwe wis nang Pak RT cukup sampean jane. Oh, Pak RT sing cukup. Sampeyan gak nganggo kan iki. Pensiun nang Mbak niki, Pak. Napa? Oke lur, saya berada di dalamnya gedung Balai Budaya Surabaya. Saya bersama Pak Fanani, beliau dari Dinas Kominfo Surabaya. Nah, saya akan ngobrol dengan beliau terkait Ludruk yang sudah selesai tadi. Pak Fanani, siap Pak? Siap Pak. Oke, saya dari Rawit Ruang Wong Alit, channel YouTube Masyarakat Ruang Wong Alit. Nggih Pak Ji, Pak Fanani. Oke, saya mengamati proses Ludruk ini Pak, mulai tahap latihan kepada hari di SMKN 12 sampai hari ini pentas saya juga mengikuti. Ini luar biasa. Jadi Ludruk dikemas dalam dalam yang mainkan juga anak-anak muda. Terus tema yang disampaikan juga hal keseharian di masyarakat, tapi ada pesan khusus yaitu tentang kependudukan. Pak Fanani, mungkin adakah kesengajaan sehingga istilahnya nanggap Ludruk
ludruk tapi ada pesan kependudukan. Seperti apa nggih konsep awalnya nggih? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi pertunjukan ini tadi kan bagaimana salah satu bentuk diseminasi informasi ya yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan program-program apa yang ada di pemerintah kota. Kenapa dikemas dengan ludruk? Selain untuk diseminasi informasi, kami juga ingin bahwa kesenian lokal ini juga terus eksis gitu ya Pak. Ya karena walaupun sekarang ini era-eranya digital dan sebagainya, jadi kita harus tetap lestarikan budaya kita sendiri Pak. Budaya lokal. Jadi ini harus dipadukan dengan tujuan bahwa apa yang diinginkan pemerintah itu tercapai. Kesenian lokal bisa tetap eksis, terangkat. Informasi yang disampaikan pemerintah kota juga sampai ke masyarakat. Lewat budaya ludruk, lewat dengan dialog-dialog yang dimodifikasi seperti itu, keseharian. Artinya bahasanya juga bukan bahasa yang yang Jawa halus, itu bahasa gaul lah, supaya lebih mudah dipahami masyarakat melihat. Sekarang kan ya harus kesenian ludruk itu memang harus adaptasi ya menurut saya. Jadi perkembangan zaman. Perkembangan zaman, bahasanya enak lugas dan sebagainya, tidak kaku. Misalkan harus pakem seperti itu, tapi memang pakem harus tetap ada. Cuman modifikasi ini yang perlu juga harus ada supaya orang terhibur. Karena sasaran diseminasi informasi ini kan tidak hanya generasi-generasi yang ada di zaman ludruk saat itu Pak. Ini kan juga nyasar anak-anak muda. Gimana sih program pemerintah terutama yang Adminduk ini sangat-sangat mudah diakses. Lewat IT tadi dijelaskan, bisa lewat aplikasi dan banyak aplikasi yang mudah ya. Jadi nggak harus ngurus sampai ke kecamatan. Kok dulu kecamatan? Betul. Karena stigma di masyarakat saat ini kan ngurus administrasi kependudukan itu susah, bulat dan sebagainya. Pak ya. Betul. Anda ini pangkas. Jadi disimpulkan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota ingin bahwa administrasi kependudukan itu ringkes, bisa diurus di tempat yang paling dekat dengan masyarakat. Apa itu? RT, RW, kelurahan dan seperti itu. Jadi memang program Pak Wali mendekatkan pelayanan masyarakat itu memang dekat sama masyarakat. Masyarakat nggak harus riwa-riwi ke kantor Dispenduk dan sebagainya. Ya, karena di tengah kesibukan kerja kadang-kadang masyarakat kan nggak bisa ngurus karena kerjaan. Betul Pak. Kalau masalah pekerjaan juga sekarang ada juga program yang apa itu Pak? Lurah ngantor di RW, pelayanan di RW. Lurah turun ngantor di RW. Betul, itu seminggu sekali, seminggu 2 kali pasti ada ngantor di RW. Seorang lurah harus ngantor di RW. Betul. Seminggu sekali. Betul, minimal seminggu sekali. Lebih dari itu lebih bagus. Itu program dari eranya Pak Eri Cahyadi. Eranya Pak Wali Kota sekarang, Pak Eri, bahwa masyarakat ini harus semakin dimudahkan untuk pelayanan publiknya, Pak. Dilayani lah ya. Betul, iya. Karena masyarakat kan beragam, ada yang katakanlah kalau harus ke sana itu butuh pengorbanan tertentu gitu kan Pak. Iya, sebagai pelayan masyarakat ya kita yang harus mendekat ke masyarakat seperti itu. Lalu Pak Manani, pemilihan sehingga lakon ini harus Mas Dularas yang merankan, itu apa pertimbangannya Pak sehingga memilih Mas Dularas? Sebenarnya kami libatkan ya, ludruk-ludruk ini kami identifikasi. Komunitas ya? Iya, jadi kan kami koordinasi dengan Disput Parta. Kira-kira kami punya tema ini, kira-kira ludruk mana yang bisa kami dikasih komunitas gitu. Juga mungkin mereka sudah tawarkan dengan topik yang ingin kami angkat. Kebetulan hari ini mungkin Marsudi Laras, tapi tidak menutup kemungkinan nextnya itu ludruk yang lain. Iya, tentu pemerataan Pak ya. Betul, menyesuaikan tema dan kita tidak hanya fokus di satu kelompok kesenian tertentu ya. Betul. Mantap. Jadi kita harus coba pemerataan ini juga jalan seperti itu Pak. Ini luar biasa, ide yang luar biasa. Bisa mengangkat kearifan lokal supaya tetap terjaga dan nanti bisa menjadi budaya yang makin keren, bagus Pak di mata masyarakat, apalagi generasi muda Pak ya. Betul Pak. Jarang mulai nggak kenal hal-hal seperti ini kan Pak. Jangan sampai tergerus budaya asing. Betul, iya seperti itu Pak. Oke Pak Manani, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak Ci. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu Pak Ci dan teman-teman. Terima kasih. Oke Pak Alto,
kita sudah menyaksikan bersama ludruk Mas Dilaras pentas dan luar biasa keren. Pesannya dapat, lucunya, humornya dapat, dan itu luar biasa. Ini konsep yang luar biasa dari jenengan Pak. Seperti apa nggih jenengan mengkonsep sedemikian rupa itu? Ya, saya memang dalam setiap pertunjukan memang saya buatkan sebuah konsep yang menarik, yang atraktif, supaya nanti ketika penampilan di atas panggung, di atas scene, itu penonton senang, penonton melihat itu ada syarat dengan pesan-pesan, kemudian humornya menarik, sehingga mereka yang menonton itu akhirnya kerasan, ya seneng, dan nanti dia akan bisa bercerita bahwa ludruk itu ternyata bagus ya, ludruk ternyata enak ya ditonton ya, ternyata ludruk itu menarik ya. Jadi tidak boring orang nonton ludruk, tapi justru senonton ludruk nanti dengar lagi kalau ada pertunjukan ludruk, dia akan datang berbondong-bondong untuk menyaksikan kesenian ludruk itu. Apalagi yang merangkan mereka anak-anak muda, yang anak-anak muda, sehingga mereka saya usahakan supaya mereka bisa gandrung kepada kearifan lokal yang kita miliki. Ini luar biasa. Kalau Jakarta terkenal dengan apa namanya lenongnya, kalau Surabaya terkenal, Jawa Timur terkenal ludruknya. Kenapa kalau dia bisa bicara nasional kita tidak bisa? Maka harusnya bisa Pak ya? Harusnya bisa. Dan ini nanti terus saya dorong bagaimana ludruk bisa diterima dengan nasional. Insya Allah amin Pak ya. Iya. Oke Pak. Tadi itu kan kalau saya lihat syarat dengan pesan ya, banyak pesan yang sampaikan terutama masalah kependudukan. Iya. Tadi cara Jawanya Pak, sinanggap siapa sinanggap? Ini yang menanggap kebetulan adalah Disdukcapil, Infocom, kerjasama dengan Disdukcapil, Infocom. Mereka untuk memberikan penerangan bahwa ternyata ngurus akte kelahiran itu tidak rumit, ngurus akte kelahiran itu tidak susah, gampang, nggak seperti dulu. Pemerintah kita ini luar biasa sudah hebatnya. Jadi birokrasi dipotong dan mempermudah semua masyarakat supaya masyarakat punya identitas, itu yang terpenting. Karena banyak orang masyarakat awam yang tidak punya akte kelahiran. Ya, tidak paham. Nanti mau sekolah bingung. Mau nikah bingung. Iya, sehingga semuanya dipermudah. Sehingga kita ini nanti pemerintah kota sudah punya data semua sudah punya akte kelahiran semua, makanya dipermudah. Kenapa harus dipersulit? Iya, kalau bisa dipermudah. Iya, kalau bisa dipermudah. Makanya saya sampaikan ke dalam sebuah pertunjukan ludruk itu ternyata pengurusan akte itu mudah. Tidak sesulit kita bayangkan. Di pentas tadi Pak ya? Iya, ada syarat-syarat pesan itu. Makanya ludruk kan sebagai source of informasi, dari sumber informasi. Kita kembalikan kepada eksistensi ludruk pada waktu itu sebagai sumber informasi. Lalu Pak, Dinas Kominfo sehingga menunjuk Mas Dilaras ini gimana ceritanya Pak? Ya mungkin mereka sudah tahu penampilan Mas Dilaras, sudah tahu kiprahnya di mana-mana, sering main, dan setiap penampilan Mas Dilaras alhamdulillah tidak mengecewakan para penonton, dan penonton senang untuk melihat pertunjukannya Mas Dilaras. Seperti itu Pak. Ya. Pak Toto, harapannya apa ke depan untuk generasi muda supaya ke depan lebih menguri-uri budaya ludruk ini? Saya kepingin ludruk bisa terangkat tingkat nasional bahkan internasional. Saya yakin kalau semua pemuda-pemuda Surabaya ini mempunyai semangat 45, yang punya semangat 45 seperti berjuang dulu, dan itu kemudian diaktualisasikan di dalam ludruk, semangatnya seperti itu, maka saya yakin generasi-generasi muda di Surabaya ini dan semangat ludruk akan bisa maju, ludruk akan bisa mengibarkan bendera dengan nasional maupun internasional. Berarti semangat pemuda harus ada, kemudian rasa cinta kepada ludruk harus tumbuh. Benar. Tapi kan tidak semata hanya harus ada sinergi dari pemerintah kota barangkali. Maka saya harapkan pemerintah memberikan wadah sebanyak-banyaknya, kesempatan bermain sebanyak-banyaknya, agar talenta mutiara anak-anak muda Surabaya itu bisa bermunculan. Dengan demikian karakter bangsa ini akan bisa terbentuk melalui kesenian ini, melalui budaya ini. Dan jangan sampai nanti budaya ini akhirnya diakoni bangsa lain. Iya, jangan sampai. Oleh karena itu kita harus nguri teman. Mulai sekarang itu kita mencoba mencari terobosan-terobosan baru. Kita untuk keluar dari kebiasaan kita harus mencari terobosan baru supaya ludruk ini bisa digandrungi oleh anak-anak. Apa Pak terobosannya Pak yang baru? Ya mungkin masyarakat supaya tertarik lagi untuk melihat ludruk. Iya, panggungnya dibuat semenarik mungkin, kemudian bahasanya dibuat semenarik mungkin, guyonan bahasa gaul harus atraktif ya. Wah, pokoknya banyak lah harus terobosan yang harus kita lakukan sehingga ketika kita main ludruk, anak muda main, penontonnya luar biasa. Pak, sebelum pandemi Pak ya, gedung penuh ya? Sebelum pandemi gedung penuh. Sekali. Ya. Dan antusias. Saya punya impian bahwa arek-arek Surabaya pasti mampu untuk mengibarkan bendera ludruk.
dengan acara Apalagi didukung dengan maupun pemerintah, internasional. ya. Iya, apalagi didukung sinergi dengan pemerintah, luar biasa itu. Ya. Ini harapan dan keinginan dari Pak Tato sebagai pembina dari Masjid Laras yang sangat mulia dan harus didukung oleh semua pihak, baik dari masyarakat, baik dari pelaku Ludruk juga dan dari pihak pemerintah. Ya. Oke Pak, mudah-mudahan nanti kedepannya Ludruk makin digandrungi masyarakat Ya. dan kembali berjaya di tingkat nasional dan bahkan internasional. Ya, dan saya janji ya Mas, Iya, Pak. saya sanggup membuatkan naskah kepada anak-anak muda yang mau main Ludruk. Iya. Dan saya mau menyutradarai. Harapan saya Ludruk pasti bisa Insya Allah, maju Pak. Saya tingkat yakin, nasional Pak. ya. Saya melihat semangat jenengan, insya Allah bisa. Iya, insya Allah. Ini banyak talenta anak muda yang luar biasa keren, Iya. bisa membaca naskah yang jenengan bikin Iya. dan menerjemahkan ke panggung itu luar biasa. Oke. Untuk kejangan muda. Luar biasa Pak Tato. Demikian saya sudah sangat panjang lebar ngobrol dengan beliau dan rupanya memang ada misi khusus yang diemban Pak Tato ini supaya Ludruk menjadi budaya yang bisa melegenda dan terus makin berkibar Pak ya di ranah nasional dan internasional. Pak Tato makasih banyak atas waktunya. Betul. Sampai ketemu lagi Pak. Mantap. Sehat selalu. Makasih Lur. Yuk.